Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua orang pernah berhadapan dengan pribadi yang angkuh. Mereka merasa paling benar, paling pintar, paling sukses, dan sering merendahkan orang lain secara halus maupun terang-terangan. Sikap angkuh ini bisa muncul di mana saja, di tempat kerja, lingkungan keluarga, pertemanan, bahkan di media sosial. Yang membuatnya sulit adalah orang angkuh seringkali tidak sadar bahwa sikapnya menyakiti orang lain. Jika kita tidak memahami cara menghadapinya dengan tepat, kita bisa ikut terseret emosi, merasa rendah diri, atau justru membalas dengan sikap yang sama buruknya. Padahal menghadapi orang angkuh bukan soal membuktikan siapa yang lebih hebat, melainkan bagaimana menjaga harga diri, ketenangan pikiran, dan kedewasaan sikap kita sendiri. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas 7 cara menghadapi orang yang angkuh dengan tenang, cerdas, dan berkelas. Cara-cara ini tidak mengajarkan untuk tunduk atau takut, tetapi mengajarkan bagaimana tetap kuat tanpa harus menjadi sombong seperti mereka. 1. Jangan terpancing ego mereka. Hal pertama yang harus kamu pahami saat berhadapan dengan orang yang angkuh adalah satu hal sederhana. Mereka hidup dari reaksi orang lain. Keangkuhan bukan hanya soal merasa hebat, tetapi soal kebutuhan untuk diakui, dipandang lebih tinggi, dan dianggap paling benar. Karena itu, ketika mereka berbicara dengan nada meremehkan, menyombongkan diri, atau sengaja memancing perdebatan, tujuan utamanya bukan mencari kebenaran, melainkan mencari reaksi emosional. Banyak orang jatuh ke dalam jebakan ini. Ketika harga dirinya disentuh, ia langsung bereaksi. Nada suara meninggi, emosi naik, dan pembicaraan berubah menjadi ajang adu ego. Tanpa disadari saat itulah orang angkuh merasa menang. Bukan karena argumennya kuat, tetapi karena ia berhasil mengendalikan emosimu. Disinilah letak kekuatan sejati, tidak terpancing. Tidak terpancing bukan berarti lemah. Bukan pula berarti kamu setuju dengan sikap mereka. Tidak terpancing berarti kamu sadar bahwa emosimu terlalu berharga untuk dihabiskan demi memuaskan ego orang lain. Kamu memilih untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak bereaksi secara impulsif. Orang angkuh sering menggunakan kalimat-kalimat halus yang merendahkan. Mereka tidak selalu menghina secara langsung, tetapi menyelipkan nada superior dalam kata-kata mereka. Jika kamu peka, kamu akan merasakannya. Namun, merasakan bukan berarti harus membalas. Justru ketika kamu tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi berlebihan, mereka akan merasa kehilangan kendali. Ego mereka haus akan perhatian, dan ketenanganmu membuat mereka kelaparan. Sikap tenang ini juga melindungi dirimu sendiri. Ketika kamu terpancing emosi, fokusmu terpecah. Kamu bisa mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin kamu ucapkan, atau mengambil keputusan yang kamu sesali kemudian. Dengan menjaga jarak emosional, kamu tetap memegang kendali atas dirimu sendiri, bukan dikendalikan oleh sikap orang lain. Perlu diingat, orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu bersikap angkuh. Keangkuhan seringkali adalah topeng. Di balik sikap sok tahu dan meremehkan orang lain, sering tersembunyi rasa tidak aman, ketakutan dianggap biasa saja, atau pengalaman masa lalu yang belum selesai. Menyadari hal ini akan membantumu melihat mereka dengan lebih jernih, tanpa rasa kagum palsu dan tanpa rasa takut. Ketika kamu tidak terpancing ego mereka, kamu sedang menunjukkan kualitas yang jauh lebih tinggi, kedewasaan emosional. Kamu menunjukkan bahwa harga dirimu tidak bergantung pada pengakuan mereka. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu memenangkan setiap percakapan. Karena dalam hidup, tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Diam yang tenang seringkali jauh lebih kuat daripada 1000 kata pembelaan. Orang angkuh akan terus berbicara, terus memamerkan dirinya, sementara kamu tetap berdiri tegak dengan ketenangan. Dan pada akhirnya ketenangan itulah yang membuatmu unggul, bukan di mata mereka, tetapi di mata dirimu sendiri. 2. Tetap bersikap sopan tanpa menjilat. Saat berhadapan dengan orang yang angkuh, banyak orang terjebak pada 2 sikap ekstrim. Yang pertama adalah menjadi kasar dan defensif. Yang kedua adalah bersikap terlalu tunduk, seolah-olah mengakui keunggulan mereka. Padahal ada jalan tengah yang jauh lebih kuat dan berkelas.
Tetap sopan, tapi tidak menjilat. Sopan bukan berarti kamu lebih rendah. Justru kesopanan adalah tanda bahwa kamu memiliki kontrol penuh atas dirimu sendiri. Orang yang sopan memilih kata-katanya dengan sadar, menjaga nada bicara, dan tidak membiarkan emosinya meledak hanya karena diprovokasi. Sebaliknya, orang angkuh seringkali kehilangan kendali ketika merasa tidak dipuja atau tidak dituruti. Ketika kamu tetap sopan, kamu menutup celah bagi mereka untuk menyerangmu secara terbuka. Mereka sulit menuduhmu kasar, sulit memosisikan diri sebagai korban, dan sulit menjatuhkanmu di hadapan orang lain. Sikap tenang dan santun membuatmu terlihat dewasa, sementara keangkuhan mereka justru semakin kontras. Namun sopan tanpa ketegasan berubah menjadi penjilatan. Disinilah banyak orang keliru. Mereka tertawa berlebihan, mengangguk tanpa berpikir, dan memuji hanya untuk menghindari konflik. Sikap seperti ini justru memberi makan ego orang angkuh. Mereka merasa benar-benar lebih tinggi, dan secara tidak langsung kamu mengirim pesan bahwa kamu bisa diremehkan. Sopan yang sehat selalu dibarengi batas yang jelas. Kamu bisa mendengarkan tanpa harus menyetujui. Kamu bisa menghargai tanpa harus mengagungkan. Ketika pendapatmu diremehkan, kamu tidak perlu menyerang balik. Cukup jawab dengan tenang, misalnya, "Saya paham sudut pandang Anda, tapi saya melihatnya dengan cara yang berbeda." Kalimat sederhana ini mengandung dua pesan penting. Kamu menghargai, tapi kamu juga berdiri pada pendirianmu sendiri. Orang angkuh sering tidak siap menghadapi orang yang santun, namun tidak bisa dikendalikan. Mereka terbiasa menguasai percakapan dengan tekanan emosional. Ketika tekanan itu tidak bekerja, mereka kebingungan. Kamu tidak marah, tidak takut, dan tidak tunduk. Dalam posisi ini justru kamulah yang memegang kendali. Selain itu, bersikap sopan tanpa menjilat menjaga martabatmu di mata orang lain. Lingkungan sekitar akan melihat siapa yang berbicara dengan tenang dan siapa yang sibuk membesarkan dirinya sendiri. Dalam jangka panjang, sikap ini membangun reputasi yang kuat. Kamu dikenal sebagai pribadi yang dewasa, tegas, dan tidak mudah dipengaruhi. Penting juga untuk diingat bahwa kesopanan bukan topeng. Ia harus datang dari kesadaran bahwa kamu tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa berharga. Saat kamu nyaman dengan dirimu sendiri, bersikap sopan terasa alami, bukan dibuat-buat. Pada akhirnya, menghadapi orang angkuh bukan soal menjatuhkan mereka, melainkan soal menjaga posisi dirimu sendiri. Dengan tetap sopan tanpa menjilat, kamu berdiri sejajar, tidak di bawah, dan tidak pula berusaha menginjak. Kamu hadir sebagai pribadi yang utuh, dan itu jauh lebih mengganggu ego orang angkuh daripada kemarahan apapun. 3. Batasi interaksi jika diperlukan. Salah satu kesalahan paling umum saat menghadapi orang yang angkuh adalah merasa wajib untuk terus berhadapan dengan mereka. Seolah-olah kita harus selalu kuat, selalu sabar, dan selalu mampu menahan diri apapun perlakuannya. Padahal tidak semua situasi harus dihadapi secara langsung. Ada kalanya membatasi interaksi justru merupakan bentuk kedewasaan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Membatasi interaksi bukan berarti kamu kalah, bukan pula berarti kamu takut. Ini adalah keputusan sadar untuk melindungi energi mentalmu. Orang yang angkuh seringkali menyedot perhatian dan emosi orang lain. Setiap percakapan bisa berubah menjadi ajang pamer, adu ego, atau merendahkan. Jika hal ini terus kamu biarkan, kelelahan emosional hanya tinggal menunggu waktu. Penting untuk memahami bahwa kamu tidak bertanggung jawab mengubah kepribadian siapapun. Jika seseorang berkali-kali menunjukkan sikap yang sama, tidak mau mendengar, merasa paling benar, dan menempatkan orang lain di posisi lebih rendah, itu adalah sinyal jelas bahwa interaksi dengan mereka perlu dikurangi. Bukan karena kamu tidak cukup sabar, tetapi karena kamu cukup sadar untuk menjaga batas. Dalam situasi tertentu, seperti lingkungan kerja atau keluarga, membatasi interaksi memang tidak selalu mudah. Namun membatasi tidak selalu berarti memutus. Kamu bisa tetap berkomunikasi secara profesional tanpa membuka ruang untuk percakapan yang bersifat pribadi atau emosional. Fokuskan pembicaraan pada hal-hal penting, singkat, dan jelas. Semakin sedikit celah yang kamu beri, semakin kecil peluang mereka untuk menunjukkan keangkuhannya. Batasan juga bisa berupa waktu dan perhatian.
Kamu tidak harus selalu tersedia. Kamu tidak harus menanggapi setiap komentar atau pendapat. Diam bukan selalu tanda ketidakmampuan, seringkali itu adalah pilihan paling bijak. Dengan tidak selalu hadir, kamu mengirim pesan bahwa akses terhadap dirimu bukan sesuatu yang gratis. Orang angkuh sering merasa semua orang harus siap mendengarkan mereka. Ketika kamu menarik diri secara tenang, tanpa drama, mereka akan merasakan kehilangan kontrol. Bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu berhenti memberi panggung. Tanpa penonton, keangkuhan kehilangan daya tariknya. Membatasi interaksi juga memberi ruang bagimu untuk kembali fokus pada hal-hal yang lebih penting. Energi yang sebelumnya habis untuk menahan emosi, kini bisa kamu gunakan untuk bertumbuh, belajar, dan membangun hubungan yang sehat. Kamu mulai menyadari bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan yang tidak pernah benar-benar berakhir. Yang terpenting, menetapkan batas adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Kamu sedang berkata pada dirimu, "Aku layak diperlakukan dengan hormat." Dan ketika kamu menghormati dirimu sendiri, orang lain termasuk yang angkuh akan dipaksa menyesuaikan diri atau perlahan tersingkir dari ruang hidupmu. 4. Jangan merendahkan diri sendiri. Salah satu dampak paling berbahaya ketika sering berhadapan dengan orang yang angkuh adalah efeknya yang perlahan namun dalam. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Awalnya mungkin hanya rasa tidak nyaman, lalu berubah menjadi kebiasaan membandingkan diri. Hingga pada akhirnya, tanpa sadar, kamu mulai merasa lebih kecil dari yang sebenarnya. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Orang yang angkuh jarang menyerang secara langsung. Mereka lebih sering menggunakan cara-cara halus, nada bicara yang meremehkan, ekspresi wajah yang seolah meragukan kemampuanmu, atau kalimat yang terdengar seperti pujian tapi menyimpan penilaian rendah. Jika kamu tidak waspada, semua ini bisa masuk ke pikiran dan memengaruhi cara kamu memandang dirimu sendiri. Disinilah kamu harus berdiri tegak. Keangkuhan orang lain bukan cerminan nilai dirimu. Mereka bisa berbicara setinggi apapun tentang dirinya, tetapi itu tidak otomatis membuatmu lebih rendah. Nilai dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang merasa dirinya lebih tinggi. Merendahkan diri sendiri seringkali terjadi secara tidak sadar. Kamu mulai mengalah meski sebenarnya benar. Kamu ragu menyampaikan pendapat karena takut diremehkan. Kamu merasa pencapaianmu tidak cukup berarti dibanding milik mereka. Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan tantangan dan proses yang tidak bisa dibandingkan secara adil. Ketika kamu berhadapan dengan orang angkuh, yang paling penting bukan memenangkan percakapan, tetapi menjaga cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Jangan biarkan suara mereka lebih keras daripada keyakinanmu sendiri. Kamu tahu apa yang sudah kamu lewati. Kamu tahu apa yang sudah kamu pelajari. Semua itu sah dan bernilai. Menjaga harga diri bukan berarti menjadi sombong. Justru, orang yang benar-benar menghargai dirinya tidak perlu merendahkan siapapun. Mereka tenang dengan pencapaiannya dan tidak terganggu oleh kesombongan orang lain. Saat kamu berhenti merendahkan diri sendiri, keangkuhan orang lain kehilangan kekuatannya untuk menyakiti. Ada satu hal penting yang perlu diingat. Orang angkuh sering merasa tidak nyaman dengan orang yang percaya diri secara tenang. Bukan percaya diri yang pamer, tetapi percaya diri yang stabil. Sikap ini membuat mereka sulit merasa unggul. Dan semakin kamu menghargai dirimu sendiri, semakin jelas batas yang tercipta secara alami. Menghormati diri sendiri juga berarti berani mengakui kemampuanmu tanpa rasa bersalah. Kamu tidak perlu menutupi kecerdasan, pengalaman atau pencapaianmu hanya agar orang lain merasa nyaman. Menjadi rendah hati bukan berarti mengecilkan diri, melainkan mengenali nilai diri tanpa perlu berteriak. Pada akhirnya, ketika kamu berhenti merendahkan diri sendiri, kamu tidak hanya sedang menghadapi orang angkuh, tetapi sedang membangun fondasi mental yang kuat, fondasi yang membuatmu tetap utuh, apapun sikap orang di sekitarmu. 5. Gunakan logika, bukan emosi. Orang yang angkuh hampir selalu merasa nyaman bermain di wilayah emosi. Mereka terbiasa menaikkan nada bicara, menyudutkan, atau membuat lawan bicara merasa tertekan. Bukan karena mereka lebih benar, tetapi karena emosi seringkali membuat orang kehilangan kendali.
Saat emosi naik, logika turun, dan disitulah orang angkuh merasa unggul. Ketika kamu terpancing emosi, kamu cenderung bereaksi spontan. Kata-kata keluar tanpa dipikirkan matang. Nada suara meninggi. Tujuan pembicaraan bergeser dari mencari solusi menjadi membela harga diri. Dalam kondisi seperti ini, orang angkuh tidak perlu berargumen panjang. Cukup membuatmu emosional dan mereka sudah merasa menang. Karena itu, salah satu cara paling efektif menghadapi orang angkuh adalah tetap berada di wilayah logika. Logika membuatmu berpikir jernih, terukur, dan fokus pada substansi. Kamu tidak menanggapi serangan pribadi, tetapi menjawab inti pembahasan. Kamu tidak terjebak dalam nada, tetapi dalam makna. Menggunakan logika bukan berarti berbicara dingin atau kaku. Justru, logika yang disampaikan dengan tenang akan terdengar jauh lebih kuat. Ketika mereka meninggikan suara, kamu merendahkannya. Ketika mereka memotong pembicaraan, kamu menunggu dengan sabar lalu menyampaikan poinmu secara ringkas. Sikap ini seringkali membuat mereka kehabisan cara untuk mendominasi. Orang angkuh cenderung kesulitan menghadapi orang yang tidak bisa digoyahkan emosinya. Mereka terbiasa menguasai percakapan lewat tekanan. Saat tekanan itu tidak berhasil, mereka kehilangan kendali. Di titik ini, logika menjadi perisai sekaligus senjata. Kamu juga tidak perlu menjawab semua provokasi. Tidak semua pernyataan layak ditanggapi. Kadang respons paling logis adalah diam atau mengalihkan pembicaraan kembali ke topik utama. Dengan begitu, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak tertarik meladeni drama hanya pada hal yang relevan. Menggunakan logika juga berarti memahami batas. Jika diskusi mulai tidak sehat, kamu berhak menghentikannya. Kamu bisa berkata dengan tenang, "Saya rasa pembicaraan ini tidak lagi produktif." Kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa kamu sadar, berani, dan tidak terbawa arus emosi. Pada akhirnya, orang yang mampu mengendalikan emosinya adalah orang yang paling berkuasa dalam sebuah percakapan. Ketika kamu memilih logika di atas emosi, kamu tidak hanya sedang menghadapi orang angkuh, tetapi juga sedang melatih kedewasaan mentalmu sendiri. Dan kedewasaan inilah yang membuatmu tetap tenang di tengah tekanan, tetap jernih di tengah provokasi, dan tetap utuh di tengah ego orang lain. 6. Pahami bahwa keangkuhan sering berasal dari luka batin. Saat berhadapan dengan orang yang angkuh, mudah sekali bagi kita untuk langsung memberi label negatif. Kita melihat mereka sebagai orang yang sombong, tidak peduli perasaan orang lain, dan merasa paling hebat. Namun jika kita melihat lebih dalam, seringkali keangkuhan bukanlah tanda kekuatan, melainkan mekanisme pertahanan diri. Di balik sikap yang terlihat tinggi, tidak jarang tersembunyi luka batin yang belum sembuh. Banyak orang membangun keangkuhan sebagai tameng. Mereka pernah diremehkan, diabaikan, atau dipandang rendah di masa lalu. Pengalaman itu menanamkan ketakutan untuk kembali dianggap kecil. Akhirnya, mereka belajar satu cara untuk bertahan, selalu terlihat unggul. Selalu merasa paling tahu, selalu menempatkan diri di atas orang lain. Bukan karena mereka benar-benar yakin, tetapi karena mereka takut. Memahami hal ini mengubah caramu memandang mereka. Kamu tidak lagi melihat keangkuhan sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai ekspresi dari masalah internal yang mereka bawa. Pemahaman ini tidak bertujuan membenarkan sikap buruk mereka, melainkan membebaskan dirimu dari rasa tersinggung yang berlebihan. Kamu tidak perlu marah pada seseorang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ketika kamu sadar bahwa keangkuhan sering lahir dari luka, kamu menjadi lebih tenang. Kamu tidak merasa perlu membalas karena kamu tahu bahwa serangan mereka bukan tentangmu. Itu tentang ketakutan mereka sendiri. Dan ketika serangan tidak lagi terasa personal, emosimu pun lebih mudah terkendali. Namun empati yang sehat selalu disertai batas. Memahami bukan berarti membiarkan. Kamu tetap berhak menjaga jarak, menegur jika perlu, dan melindungi dirimu dari perlakuan yang tidak pantas. Perbedaannya adalah, kamu melakukannya tanpa amarah, tanpa dendam, dan tanpa keinginan untuk menjatuhkan. Orang yang angkuh seringkali tidak menyadari lukanya sendiri. Mereka sibuk mempertahankan citra hingga lupa mendengarkan isi hati. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah tidak ikut tenggelam dalam dinamika itu.
Kamu berdiri di luar dengan kesadaran penuh. Sikap ini justru menunjukkan kekuatan batin yang sesungguhnya. Kamu tidak membiarkan sikap orang lain mengubah karaktermu. Kamu tetap tenang, beradab, dan sadar diri. Keangkuhan mereka tidak memicu keangkuhan dalam dirimu. Pada akhirnya, memahami bahwa keangkuhan sering berasal dari luka batin membuatmu lebih bijak dalam merespons. Kamu tidak mudah tersulut, tidak mudah tersinggung, dan tidak perlu membuktikan apapun. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri, utuh, sadar, dan tidak terjebak dalam permainan ego orang lain. 7. Fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Cara paling elegan dan paling kuat dalam menghadapi orang yang angkuh bukanlah dengan melawan mereka secara langsung, melainkan dengan mengalihkan fokus sepenuhnya pada pertumbuhan dirimu sendiri. Ketika perhatianmu tidak lagi tertuju pada sikap mereka, pengaruh mereka terhadap hidupmu perlahan menghilang. Orang yang angkuh ingin menjadi pusat perhatian. Mereka ingin orang lain terus membandingkan diri dengannya, terus bereaksi, dan terus terlibat dalam dinamika ego. Namun saat kamu berhenti menempatkan mereka sebagai tolok ukur, kamu mengambil kembali kendali atas pikiranmu. Kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kesombongan orang lain. Fokus pada pertumbuhan diri berarti menyadari bahwa hidup bukan perlombaan pembuktian. Setiap orang memiliki jalur, kecepatan, dan tujuan yang berbeda. Keberhasilanmu tidak perlu diumumkan dengan suara keras untuk menjadi sah. Justru, pertumbuhan yang tenang seringkali jauh lebih kuat dan berkelanjutan. Ketika kamu sibuk belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas hidupmu, komentar angkuh orang lain mulai terasa tidak relevan. Bukan karena kamu kebal, tetapi karena kamu memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar merespons ego orang lain. Pikiranmu dipenuhi hal-hal yang membangun, bukan hal-hal yang menguras. Orang yang benar-benar berkembang tidak merasa terancam oleh kesombongan orang lain. Mereka tahu apa yang sedang mereka bangun. Mereka paham proses yang sedang mereka jalani. Dan kesadaran ini menciptakan kepercayaan diri yang stabil, bukan kepercayaan diri yang perlu pengakuan terus-menerus. Menariknya, fokus pada pertumbuhan diri seringkali menjadi cermin yang tidak nyaman bagi orang angkuh. Tanpa kamu sadari, ketenanganmu, konsistensimu, dan kemajuanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Perubahan nyata dalam hidupmu sudah cukup menjadi jawaban. Fokus ini juga membantumu membangun lingkaran sosial yang lebih sehat. Kamu mulai tertarik pada orang-orang yang saling mendukung, bukan saling merendahkan. Kamu belajar bahwa lingkungan yang tepat mempercepat pertumbuhan, sementara lingkungan penuh ego hanya menghambat. Pada akhirnya, ketika kamu menjadikan pertumbuhan diri sebagai prioritas utama, orang yang angkuh kehilangan pengaruh atas hidupmu. Mereka mungkin tetap ada, tetap seperti itu, tetapi tidak lagi memiliki ruang di pikiran dan hatimu. Dan disitulah kemenangan sejati berada, bukan mengalahkan orang lain, melainkan menguasai dirimu sendiri. Menghadapi orang yang angkuh memang bukan perkara mudah. Sikap mereka seringkali menguji kesabaran, harga diri, dan kestabilan emosi kita. Namun dari pembahasan ini, satu hal menjadi jelas. Kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk menjatuhkan orang lain, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri sendiri. Dengan tidak terpancing ego, tetap sopan tanpa menjilat, berani menetapkan batas, serta menjaga harga diri, kamu sedang melindungi ketenangan batinmu. Saat kamu memilih logika di atas emosi, memahami bahwa keangkuhan sering berasal dari luka batin, dan mengarahkan fokus pada pertumbuhan diri, keangkuhan orang lain perlahan kehilangan kekuatannya. Orang yang angkuh mungkin selalu ada dalam hidupmu. Kamu tidak bisa mengontrol sikap mereka, tetapi kamu selalu bisa mengontrol responsmu. Dan di sanalah letak kebebasan sejati. Ketika responsmu lahir dari kesadaran, bukan emosi, kamu tidak lagi menjadi korban dari sikap orang lain. Pada akhirnya ketenangan, kedewasaan, dan pertumbuhan diri adalah jawaban paling elegan terhadap keangkuhan. Tanpa perlu berteriak, tanpa perlu membalas, kamu tetap berdiri utuh sebagai pribadi yang berharga dan bermartabat.